Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang di rumah Aura. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Nah teman-teman, ini suasana pagi di tempat saya tuh sudah turun hujan. Alhamdulillah hampir setiap hari itu hujan deres teman-teman. Dan ini Mbak Tita mau berangkat sekolah dulu ya. Kebetulan sekolahnya itu nggak terlalu jauh, sekitar 600 meteran aja. Cuman tak suruh bawa motor sendiri, daripada saya nganterin itu kan malah lebih repot ya, saya harus ganti baju, pakai jilbab, belum lagi kalau hujan. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya teman-teman. Nah karena cuaca lagi hujan deras seperti ini, sayangnya tuh udah mulai keruyuk-keruyuk perutnya. Dan entah kenapa ya kalau musim hujan tuh bawaannya kepengen ngemil, dan ngemilnya itu pasti gorengan gitu yang nikmat ya teman-teman. Terus saya lihat-lihat tuh di kulkas masih ada toge, ada wortel, ada kol juga. Tahu ini mau bikin apa ya. Jadi ya udahlah saya bikin gorengan aja ya. Hujan-hujan kayaknya makan goreng enak. Karena kalau mau keluar beli itu kendaraannya kan di bawah Mbak Tita. Ada kendaraan, ada motor yang punya si kakak cuman terlalu tinggi. Jadinya saya males teman-teman. Ya udahlah saya bikin sendiri aja gitu. Terus ini kemarin kan saya bikin sambal kacang untuk teman makan gorengan ya. Karena terlalu kental menurut saya. Jadi mau saya ulangin lagi, saya tambahin pakai air, tambahin garam, gula, sama saya tambahin pakai cabai. Cuman cabenya itu saya gunting-gunting aja biar cepet ya teman-teman. Karena kalau di Betawi atau di Jakarta kan bumbu kacangnya nggak terlalu kental ya. Kemarin saya bikinnya terlalu kental, terus kayaknya nggak enak gitu. Jadi mau saya tambahin air aja gitu ya. Nggak encer banget, cuman ya nggak kental juga gitu, sedang-sedang aja. Nah ini bakwannya siap saya goreng ya. Sambal kacangnya juga sudah matang. Terus sambil nunggu bakwannya itu matang, ini saya mau bikin bumbu teman-teman. Kali ini saya mau bikin lodeh ya. Jadi masakan kali ini adalah sisa bahan yang ada di kulkas aja gitu. Nah ini saya selesaikan dulu bikin bakwannya. Bakwan cemplung-cemplung gitu ya. Sayurnya hanya wortel, toge, sama kol aja. Nggak pakai daun bawang teman-teman. Jadi biar serasa kayak bakwan yang dijual gitu ya. Nah ini saya mau sambil makan ya. Lanjut ini saya mau bikin lodehnya. Jadi bumbunya itu diiris aja bawang merah, bawang putih, pakai lengkuas, daun salam. Tapi saya semprotin minyak aja karena nggak pengen kebanyakan minyak ya teman-teman. Tadinya mau nggak pakai minyak ya, dicemplung-cemplung aja. Cuman nggak apa-apa. Saya semprotin minyak biar bumbunya itu nggak terlalu langu gitu teman-teman. Karena numis bumbunya itu kan nggak terlalu banyak minyak, jadi tentunya bawang merah bawang putihnya nggak bisa terlalu kering ya. Kemudian tambahkan air, lalu masukkan sayuran yang keras kayak wortel. Dan saya tuh masih ada terong, ini saya potong-potong ya. Kemudian ada kacang panjang sisaan juga. Terus dipotong juga, lalu ada tempe semangit. Jadi kalau bikin lodeh itu saya pikir pakai bahan sisa-sisa juga bisa ya teman-teman. Ada tempe yang udah agak busuk tapi nggak terlalu busuk. Terus ada sisaan kacang panjang 2 gitu ya. Terus terongnya juga udah mulai layu. Jadilah ya wis lah saya masak lodeh aja cemplung-cemplung, dan temennya juga pakai tahu aja teman-teman. Ini tahunya masih ada 1 bungkus. Tahunya juga enak menurut saya karena lembut ya. Dan yang terakhir masukkan terongnya karena terong kan cepat matang ya teman-teman. Nah untuk kulitnya itu tidak saya kupas semua. Lalu untuk santannya itu saya pakai santan instan aja karena fiber cream saya tuh udah habis, dan saya juga jarang banget pakai kelapa parut ya. Nah yang terakhir ini juga masih ada sisaan ikan asin. Lama banget nggak digoreng-goreng, jadi sekalian aja digoreng dan nggak ketinggalan ya. Kalau makan lodeh ada ikan asin, tahu, jangan lupa bikin sambal. Nah sambalnya kali ini digoreng aja. Tomat, bawang merah, bawang putih, sama cabai rawit merah, cabai merah keriting, tambahkan terasi, tambahkan gula merah. Kalau mau pakai penyedap juga nggak apa-apa. Udah seperti ini aja teman-teman. Udah matang semua, Masya Allah, Alhamdulillah.
Mudah-mudahan teman-teman gak bosan lihat masakan saya yang seperti ini aja ya. Oke teman-teman, ini kegiatan saya selanjutnya. Jadi saya tuh mau ganti spray kamar depan sama kamar belakang. Dan ini tuh sudah agak sore ya. Alhamdulillah Mbak Tita juga sudah pulang sama teman-temannya lagi ngerjain tugas di teras ya teman-teman. Saya tuh lebih suka kalau anak-anak sama temennya di rumah daripada anak saya itu pergi gitu teman-teman, karena saya tuh bisa lihat langsung lagi ngapain ya, lebih terkontrol gitu maksudnya teman-teman ya. Padahal sih anak-anak udah pada gede ya, udah pada ngerti mana yang harus dilakukan, mana yang dilarang sama agama gitu ya. Yang penting sebagai orang tua itu udah membekali adab sama akhlaknya, terus sopan santunnya gitu ya. Mana yang harus dijalankan, mana yang harus dihindari gitu. Tapi namanya ibu kadang-kadang suka was-was juga ya teman-teman, apalagi di zaman sekarang itu media sosial memberitakan hal-hal yang nggak benar gitu ya. Makanya ya wajar kalau kita sebagai orang tua itu suka kadang-kadang takut gitu teman-teman. Dan alhamdulillah anak-anak pada ngerti dan lebih sering bawa teman-temannya ke rumah gitu. Mudah-mudahan putra dan putri teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungannya, dan selalu di jalan yang lurus ya, amin. Nah teman-teman, ini saya ganti spray kamar depan dulu ya, dan itu kordennya memang sengaja saya tutup karena takutnya nanti kelihatan dari luar ya kalau mamahnya Mbak Tita tuh lagi beresin tempat tidur sekalian bikin video gitu. Karena saya terus terang malu teman-teman, dan tetangga saya juga nggak semuanya pada ngerti kalau saya ada channel YouTube gitu. Saya tuh jujur ya lebih malu kalau teman-teman, saudara atau orang yang kenal sama saya itu nonton video ini gitu loh. Harusnya kan senang ya videonya ditonton, tapi kalau saya kadang-kadang suka malu aja gitu. Alhamdulillah kamar depan udah beres. Lanjut ini saya ganti spray juga di kamar belakang karena memang sudah waktunya ya. Jadi saya tuh kalau ganti spray kamar depan sama kamar belakang biasanya tuh bareng, tapi kalau kamarnya kakak itu beda hari gitu teman-teman, karena kakak tuh suka susah banget disuruh keluar kamar gitu, katanya tanggung mah. Nah makanya saya kalau beres-beres kamarnya kakak itu pada saat kakak itu nggak di rumah teman-teman. Nah jadi tema kali ini spraynya yang polos-polos aja, tidak bermotif ya. Tapi sejujurnya saya tuh kurang suka spray yang terlalu terang seperti ini gitu teman-teman. Hawanya tuh kayak apa ya, silau gitu. Tapi dulu kan saya suka beli spray yang berwarna, tapi makin kesini kok pengennya makin warna yang teduh gitu. Tapi ya karena memang adanya seperti ini dipakai aja gitu ya teman-teman. Terus jujur saya juga tidak terlalu pandai untuk mengatur spray gitu ya. Narok bantal gulingnya juga asal-asalan gitu. Tidak terlalu rapih dan estetik. Yang penting spraynya udah bersih, udah rapi. Narok bantal gulingnya ya udah ditaruh gitu teman-teman. Kadang-kadang saya kalau lihat teman-teman konten creator ataupun siapa gitu ya, naruh bantal guling tuh bisa rapi, bagus, cantik, estetik gitu. Kalau saya wis pokoknya yang penting udah diberesin aja. Terus bikin video juga kadang-kadang ini ya, saya tuh nggak sadar, tahu-tahu bajunya ada yang sobek gitu. Karena kalau dari handphone ya, saya lihatnya tuh nggak kelihatan teman-teman. Tapi pas saya lihat YouTube saya di TV itu baru kelihatan kalau daster saya itu ada yang bolong gitu. Tapi ya udahlah, namanya saya bikin video itu ya apa adanya, apa yang saya sedang pakai, saya lakukan, ya udah langsung saya ambil video aja gitu teman-teman. Namanya keseharian ibu rumah tangga ya seperti ini ya. Pakainya daster, pakai celana batik seperti ini, dan saya tuh jujur suka banget pakaian batik, entah itu baju pergi, baju misalkan ada kondangan, terus apalagi kalau daster itu lebih suka yang batik karena bahannya itu adem gitu loh teman-teman. Tapi kekurangannya kalau batik yang dingin itu memang cepat robek ya, dan itu tadi ada Mas Dudul lagi mojok di kolong karena tadi tuh memang pagi-pagi saya keluarin karena sudah 10 harian gak keluar.
biar dia tuh agak berjemur gitu ya teman-teman, karena cuacanya kan sudah mulai cerah ya. Biarin dia juga main, tapi udah saya pesenin nanti jam 10 atau jam 11 pulang ya. Beneran jam 11 kurang pulang. Jadi sekarang Mas Dudul tuh udah pinter teman-teman. Kalau pengen main saya bilangin harus pulang sendiri, nggak usah dijemput. Sesuai jamnya, alhamdulillah dia tuh ngerti loh. Masya Allah banget ya teman-teman. Karena saya takut dia nggak pulang lagi gitu ya, makanya sebelum pergi sudah saya wanti-wanti harus pulang sendiri jam 10, tidak dijemput ya gitu. Beneran dia pulang, tapi ya gitu teman-teman, kalau habis main selalunya langsung ngumpet di kolong gitu ya. Nggak apa-apa lah, mungkin kecapean atau ketemu kucing yang nakal gitu. Oke teman-teman, tadi sekedar cerita aja ya. Lanjut, karena sudah lap-lap meja, terus bersihin sofa juga, bersihin meja TV juga. Ini lanjut saya nyapu-nyapu, dan kali ini saya nggak ngepel ya teman-teman. Yang penting tuh kamarnya udah bersih, udah rapi, lantainya juga udah disapu. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Teman-teman jaga kesehatan ya. Sampai ketemu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.